Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Kartika di video series Explore Herbal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas hal-hal terkait dengan herbal. Kali ini kita akan membahas satu istilah lagi terkait masa simpan produk. Jadi setelah di video sebelumnya kita membahas terkait waktu kadaluarsa atau expired date, kali ini kita akan membahas terkait BUD atau beyond use date. Ya, kita simak bersama-sama. Nah, dalam farmasi atau obat-obatan, dalam hal ini kita bicara obat herbal, maka dikenal ada dua istilah yaitu expired date dan beyond use date. Jadi masa kadaluarsa sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa ketika obat dibuat oleh pabrik dan kita akan menggunakan itu namun dia masih dalam segel bagusnya, maka obat itu masih dapat digunakan sampai batas waktu yang tertera pada kemasan obat. Selama kemasan tersebut belum dibuka dari kemasan aslinya dan selama disimpan pada tempat yang tepat. Jadi, ED hanya berlaku ketika segel kemasan masih bagus ya, tidak kita rusak, serta kita bisa memenuhi persyaratan penyimpanan yang dipersyaratkan atau yang disarankan oleh produsen pada label kemasan. Nah, ketika produk jadi itu kita buka atau segelnya kita rusak, kemudian bahkan kita gunakan atau kita buka untuk diracik atau dicampur dengan sediaan lain, maka kita sudah tidak menggunakan ED itu lagi, namun kita beralih ke beyond use date. Nah, seperti pernyataan di bawah bahwa obat yang telah dibuka dari kemasan aslinya, diracik, dicampur, atau dilarutkan, maka masa kadaluarsa tidak sama lagi dengan ED dari pabrik. Masa kadaluarsa ini disebut beyond use date. Nah, tanggal BUD ditentukan sejak obat dibuka dari kemasan asli, diracik atau dicampur ataupun dilarutkan. Jadi ketika kita melakukan pembukaan kemasan asli, kita meracik, dicampur dengan bahan lain, atau kita melarutkan dengan sebuah pelarut seperti air, seperti itu. Nah, kita harus menentukan tanggal BUD. Nah, ini perbedaan lagi, kita detilkan lagi perbedaan antara expired date dan beyond use date. Jadi, expired date itu ditetapkan oleh pabrik. Namun, beyond use date sebenarnya juga bisa gitu ditetapkan oleh pabrik. Namun, jarang. Dan beyond use date umumnya ditetapkan oleh si peracik, biasanya apoteker atau tenaga kesehatan. Kalau herbal digunakan di praktik pengobat tradisional, jadi yang menetapkan itu adalah mungkin kalau ada farmasi di sana, farmasi yang menentukan, atau pengobat tradisional sendiri yang harus punya keahlian atau pengetahuan untuk menentukan beyond use date, sehingga bisa memberikan label pada kemasan obat nanti dengan baik dan memberikan informasi kepada pasien, klien, atau konsumen di tempat prakteknya sampai mana obat itu masih bisa digunakan seperti itu. Nah, expired date ini didasarkan dari hasil uji stabilitas jangka panjang. Jadi di pabrik itu ada prosedur untuk melakukan uji stabilitas. Nah, hasil dari uji stabilitas inilah nanti akan didapat durasi atau titik di mana obat nanti waktu dicek itu tidak memenuhi syarat. Nah, itulah tanggal kadaluarsa. Jadi pabrik yang menentukan berdasarkan uji stabilitas yang protokolnya sudah ditetapkan oleh BPOM misalkan. Nah, kemudian beyond use date ini diestimasi berdasarkan stabilitas setelah pencampuran. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beyond use date. Jadi tidak melakukan uji stabilitas seperti expired date lagi, tapi memperhatikan beberapa faktor
pada saat pencampuran seperti itu. Jadi kondisinya bisa berbeda-beda antara satu lokasi dengan lokasi lain, antara satu pengobat atau tokoh peracik satu dengan yang lain. Kemudian expired date ini berlaku untuk atau selama produk masih dalam kemasan asli dari pabrik. Sedangkan beyond use date ini berlaku untuk sediaan yang dicampur atau dibuka. Kemudian expired date umumnya ini lama, namun tergantung, tidak selalu hitungan tahunan. Karena ada beberapa produk yang bahan bakunya memang punya karakteristik untuk cepat kadaluarsa, mungkin ya karena dari bahan-bahan yang mudah terdegradasi atau bahan-bahan yang mungkin dari protein atau olahan protein itu yang butuh penanganan khusus. Nah, ini expired date-nya bisa lebih pendek atau kurang dari setahun. Namun umumnya dapat dipertahankan lebih lama karena ini buatan dari pabrik, formulanya bisa disesuaikan untuk tujuan pengawetan dari produk itu supaya masa simpannya agak panjang gitu ya. Nah, sedangkan beyond use date biasanya lebih pendek ya. Nanti kita lihat bagaimana cara penentuan beyond use date. Nah, apabila nanti ada kasus gitu ya, beyond use date dengan ED-nya gitu kita bandingkan ternyata ED-nya lebih cepat dibanding hitungan beyond use date kita, maka beyond use date itu dianggap sama dengan tanggal kadaluarsanya. Karena walaupun ketika kita mencampur semua faktor itu sudah kita kontrol sehingga kita yakin ini pasti aman dan kiranya dapat bertahan lama seperti itu. Namun kalau ED ini sudah eh, dekat gitu ya, tetap saja obatnya akan rusak seperti itu. Karena memang dari asalnya itu sudah akan rusak pada saat ED itu eh, akan tiba seperti itu. Jadi bila ED lebih cepat sesuai eh, masa kadaluarsa atau masa simpan obat itu kita ikuti ED-nya. Nah, ini penetapan beyond use date. Jadi, para peracik ini harus memperhatikan atau mengacu pada beberapa faktor ini dalam penetapan beyond use date. Jadi, pertama, stabilitas fisik. Nah, ini bisa berdasarkan pengalaman. Misalkan kita tahu bentuk warna, bau, viskositas awal dari produk kita baru pertama dibuka. Kemudian kita punya pengalaman setelah dibuka itu kita bisa trial seperti itu ya, kita bisa melihat kapan terjadi perubahan warna, kapan terjadi perubahan bau, dan kapan terjadi perubahan viskositas maupun perubahan fisik lainnya yang sudah kita bicarakan di video waktu kadaluarsa sebelumnya. Nah, itu bisa kita catat atau tentukan sebagai waktu beyond use date. Kemudian kita bisa mengacu pada stabilitas kimia. Jadi kita bisa perhatikan atau pertimbangkan kapan atau bagaimana sifat zat aktif di dalam produk yang kita ubah bentuknya atau racik atau campur tersebut, apakah zat aktifnya masih utuh atau masih stabil gitu ya. Kita bisa pertimbangkan dari sana, mungkin kita lihat dari literatur seperti itu, atau pengujian lab langsung, itu silahkan. Kemudian stabilitas mikrobiologis atau risiko kontaminasi. Nah, di sini paling sering menjadi hal yang dapat memperpendek beyond use date. Jadi kalau kontaminasinya tinggi gitu ya pada saat perasikan, mungkin dari personil atau alat-alat atau lingkungan sekitar lokasi peracikan itu rentan atau risiko tinggi kontaminasi, maka beyond use date dapat lebih pendek lagi. Karena ketika terjadi kontaminasi, produk cepat rusak gitu ya, terutama yang berbasis air, maka beyond use date itu tidak bisa eh, panjang, pasti dalam hitungan hari itu sudah rusak obatnya. Kemudian jenis sediaan, topikal, oral, atau parenteral. Nah, karena kita bicara obat herbal, mungkin parenteral kita skip atau bentuk injeksi kita skip, karena sampai sekarang BPOM belum memperbolehkan obat herbal itu dalam bentuk sediaan parenteral. Jadi kita bicara topikal dan oral. Di antara kedua bentuk sediaan ini, oral umumnya lebih pendek beyond use date-nya dibanding topikal. Karena resiko paparan oral ketika produk rusak itu lebih tinggi dibanding ketika kita menggunakan secara topikal gitu ya.
Kemudian jenis bahan pembawa. Di sini antara air dan minyak, tentu produk dengan bahan pembawa air itu lebih pendek beyond use date-nya dibanding yang berbahan pembawa minyak. Kemudian wadah penyimpanan. Nah, di sini kita skip lagi sterilnya. Kita lihat bagaimana eh, bahan kemasan. Jadi kalau dibandingkan plastik dengan kaca, tentu plastik yang beyond use date-nya lebih pendek. Kemudian kita lihat tutupnya, apakah segelnya bagus, apakah dia mungkin ada setelah botolnya diklik gitu ya, disegel, apakah ada segel tambahan itu yang mampu menjaga stabilitas bahan, yang membuat dia tertutup rapat atau tertutup kedap, itu akan lebih baik. Namun kalau tidak, maka beyond use date-nya akan pendek. Kemudian suhu penyimpanan yang kita sarankan, yang peracik sarankan kepada klien atau pasien atau konsumen. Nah, apabila nanti penyimpanannya dalam suhu ruang, jadi pasien hanya bisa menyimpan pada suhu ruang itu atau karena karakteristik produknya itu bagusnya disimpan pada suhu ruang memang karena mungkin di kulkas atau freezer akan merubah bentuk seperti itu. Maka memang kalau penyimpanan di suhu ruang ini lebih rentan penurunan stabilitas sehingga beyond use date-nya akan lebih pendek diikuti dengan kulkas dan terakhir freezer yang bisa menyimpan bahan sehingga masa simpannya lebih lama. Jadi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan gitu ya. Namun ada ketentuan eh, yang disarankan seperti itu untuk mungkin menyamaratakan persepsi gitu ya terkait beyond use date. Namun walaupun ini sudah ditetapkan, kita tetap harus memperhatikan atau menjaga produk itu dalam performa yang terbaik berdasarkan faktor-faktor tadi yang mempengaruhi penetapan beyond use date. Nah, ini terkait perhitungan yang disarankan untuk produk jadi, baik itu padat, semi padat maupun cair, kita sebaiknya pertama lihat pabrik, apakah dari produk atau kemasan bawaan pabrik ada menyarankan BOD atau tidak. Kalau tidak, maka kita cek ED. ED kan pasti selalu ada. Kita cek ED-nya. Kalau ED-nya di bawah 1 tahun, maka beyond use date maksimal itu langsung mengikuti ED dari pabrik. Kemudian ketika ED lebih dari 1 tahun dari saat itu ya saat produk itu dibuka, maka beyond use date itu maksimal 1 tahun. Ini kembali lagi adalah produk jadi. Jadi pengobat tradisional ramuan itu boleh memberikan produk jadi seperti itu. Jadi produk yang dibuat oleh pabrik, dikemas oleh pabrik, akan diberikan ke pasien atau klien mungkin dalam bentuk tunggalnya atau produk itu langsung gitu ya, tidak dicampur, tidak diracik. Jadi uh, pengobat tradisional memberikan produk itu secara langsung gitu masih dalam segel yang baik kepada konsumen. Namun dalam edukasi disampaikan seperti ini gitu ya. Kapan dibuka gitu misalkan dibukanya tanggal 1 Mei. Sedangkan ED-nya nanti mungkin Mei 2026. Jadi dianggaplah setahun gitu ya. Maka ED pabriknya itu setahun mengikuti ED BUD mengikuti ED pabrik gitu itu. Apabila ED saat dibuka itu lebih dari setahun, maka beyond use date-nya tetap setahun dari sejak dibuka gitu. Walaupun ED-nya mungkin 2 tahun atau masih 3 tahun, namun beyond use date-nya maksimal 1 tahun sejak pasien atau klien atau konsumen membuka kemasan. Nah, sedangkan untuk racikan, jadi ketika produk jadi gitu kita buka, kita campurkan dengan produk jadi yang lain gitu ya, atau kita mungkin meracik eh, dengan mengencerkan atau teknik racik yang lain, maka untuk formulasi oral atau yang mengandung air, BUD tidak lebih dari 14 hari gitu ya. Jika disimpan pada suhu dingin yang terkontrol, misalkan di kulkas gitu. Di kulkas ini juga bukan di bagian pintunya, karena bagian pintu ini dianggap tidak terkontrol karena sering dibuka tutup seperti itu. Kemudian untuk bentuk sediaan cair atau semi padat yang digunakan secara topikal, dermal, mukosal yang mengandung air, maka beyond use date tidak lebih dari 30 hari. Jadi maksimal 30 hari.
Lalu untuk bentuk sediaan yang tidak mengandung air, maka Beyond Date tidak lebih dari 25% waktu yang tersisa dari masing-masing obat hingga kadaluarsa atau 6 bulan atau dipilih yang lebih singkat. Jadi ketika kita meracik biasanya kan poliherbal gitu ya, atau di sini poli sediaan jadi gitu misalkan kita anggap. Jadi kita lihat dulu kadaluarsa dari masing-masing yang diracik. Jadi misalkan yang diracik ada 2 atau 3, kita lihat dulu masing-masing dari produk itu. Apakah ada yang ED-nya di bawah 6 bulan? Kalau ada, maka kita pakai ED yang paling singkat itu dikurang dari 6 bulan. Tapi kalau ED-nya lebih dari 6 bulan, kita bisa pakai perhitungan 25% dari ED yang paling pendek. Jadi yang tersisa masa ED-nya berapa, misalkan masih tersisa 1 tahun. Kita hitung 25%-nya berarti setahun 12 berarti 3 bulan ya. 3 bulan untuk beauty. Atau kalau kita bisa jamin dengan baik kondisinya, dia masa simpannya lebih panjang gitu, kita bisa ambil maksimal 6 bulan. Petunjuk ini dapat digunakan jika sediaan obat racikan tersebut dikemas dalam wadah kedap dan tidak tembus cahaya, serta disimpan pada suhu yang sesuai dan terkontrol, gitu ya. Ini petunjuk khusus ketika kita akan menggunakan penetapan ini. Jadi penetapan ini hanya berlaku ketika, gitu ya, kita melakukan atau menyarankan penyimpanan sesuai dengan petunjuk yang ada di bawah ini. Nah, ini lebih detail lagi, misalkan obat racikan kan bisa puyer atau kapsul ya. Jadi cek ED masing-masing obat. Kalau kurang dari 6 bulan, kita pakai ED kurang dari 6 bulan ini. Kemudian kalau lebih dari 6 bulan, kita hitung 25%-nya. Ketika hasil dari hitungan 25% ini kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimal adalah hasil perhitungan. Namun jika hasil perhitungan ini lebih dari 6 bulan, maka BUD-nya kita pakai maksimal 6 bulan. Lalu ketika sediaan racikannya berupa larutan gitu ya, baik uh, ketika racikannya berupa cairan, baik itu larutan oral, suspensi ataupun emulsi, ketika mengandung air, BUD-nya maksimal 14 hari. Ketika tidak mengandung air, maka CED masing-masing obat. ED kalau ada obat salah satu atau lebih obat kurang dari 6 bulan ED-nya, kita pakai ED itu langsung sebagai BUD. Kalau ED masing-masing tersebut di atas 6 bulan, maka kita hitung 25%-nya. Nah, ini sama seperti di atas, kalau kurang dari 6 bulan, kita pakai hasil perhitungan. Kalau lebih dari 6 bulan, hasil perhitungan 25%-nya, maka BUD maksimal adalah 6 bulan. Seperti itu. Nah, itu untuk perhitungan BUD, sediaan racikan, dan produk jadi. Nah, ini sama juga berlaku untuk sediaan Simplisia. Jadi kita membuat Simplisia atau kita membeli Simplisia dari pabrik seperti itu atau dari distributor, itu biasanya akan dicantumkan juga tanggal kadaluarsa. Jadi semakin bagus teknik pengeringan Simplisia, misalkan menggunakan oven atau matahari, kemudian digabungkan dengan teknik lain seperti oven atau di sangrai mungkin. Nah, itu yang membuat Simplisia itu wajib menentukan kapan tanggal kadaluarsa. Ketika produk itu akan dijual luas, seperti itu akan dijadikan bahan baku pembuatan produk atau sediaan racikan oleh pengobat tradisional. Jadi kita lihat ED itu dan itu berlaku eh, rumus yang tadi. Jadi ternyata peracikan Simplisia itu juga bisa mengikuti prosedur perhitungan yang tadi sudah kita bahas. Asalkan Simplisia itu memang sudah dihitung ED-nya oleh si pembuat dan memang terpercaya seperti itu. Mereka sudah melakukan pengujian mungkin di waktu kapan Simplisia akan rusak secara fisik maupun secara kimia dari penentuan visual maupun penentuan di laboratorium seperti itu. Oke, itu sedikit tentang informasi Beyond Use Date yang sangat penting untuk kita supaya konsumen, klien atau pasien mendapatkan produk yang baik. Jadi selama mereka menggunakan kualitas produk masih bagus sehingga efektivitas dan keamanan itu juga terjaga.
Oke, sekian video kali ini tentang Bionusdate. Kita kembali di video yang lain berikutnya, tentu masih seputar herbal. Kalau ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar. Kalau ada yang ingin kita bahas topik tertentu, silahkan juga cantumkan topik apa yang diharapkan untuk kita bahas bersama. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Eh, Kita kembali di video series Explore Herbal berikutnya. Dadah!